Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, rasa anggi bahagia saya haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas restu beliau saya dapat berjumpa sekaligus berbagi pesan Dharma dalam acara Pelita Dharma. Dalam acara Pelita Dharma kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang moralistik, yakni Wacika Parisuddha, membangun hita melalui kata. Umat Hindu sedharma dimanapun berada dan yang berbuniman, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan saat ini tidak akan terlepas dari kemajuan teknologi komunikasi. Berbagai bentuk informasi dapat kita serap secara cepat melalui kontribusi dari teknologi komunikasi itu sendiri. Pada dasarnya, melalui teknologi komunikasi ini kita akan sangat mampu menggalang pertemanan, menggalang persatuan meskipun dalam sebuah jaring sosial yang nantinya dapat kita aktualisasikan di dunia nyata. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali konflik-konflik atau disintegrasi yang disebabkan oleh kelalaian moral dalam berkomunikasi, khususnya dalam media teknologi komunikasi itu sendiri. Oleh sebab itu banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan melalui teknologi komunikasi. Infografik Facebook misalnya mencatat bahwa 9,6 juta telah terjadi ujaran kebencian di Facebook. Bahkan sejak dibentuknya Virtual Police di Indonesia, telah banyak teguran-teguran mengenai pesan-pesan kebencian, menghujat, penistaan yang dilayangkan baik melalui Twitter, YouTube, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini akan mempersulit kita menumbuhkan santih sebagai salah satu jalan mewujudkan hita atau kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, disinilah kita pentingnya merenungi kembali bagaimana pesan-pesan agama Hindu tentang etika berkomunikasi itu sendiri. Agama Hindu memiliki Wacika Parisuddha, di mana Wacika Parisuddha ini secara spesifik mengajarkan kita bagaimana seharusnya bertutur kata, bagaimana moral kita di dalam berbicara. Oleh sebab itu, disinilah saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan terkait dengan bertutur kata sehingga nantinya akan melahirkan hita atau kebahagiaan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mampu melaksanakan sebuah filter terhadap perkataan yang akan kita ucapkan. Jangan sekali kita itu mengucapkan kata-kata yang kasar, menghardik, dan lain sebagainya. Sebab dalam Sara Samuscaya Sloka 75 itu disebutkan bahwa terdapat 4 perkataan yang tidak seharusnya keluar dalam sebuah konteks komunikasi. Yang pertama itu adalah perkataan jahat, yang kedua adalah perkataan kasar menghardik, yang ketiga adalah perkataan memfitnah, dan yang keempat adalah perkataan yang berbohong. Di mana perkataan-perkataan seperti ini pada dasarnya kalau kita analogikan secara lebih lanjut itu ibarat anak panah. Oleh sebab itu dalam Sara Samuscaya Sloka 120 disebutkan bahwa setiap perkataan kasar yang sudah terlanjur keluar dari mulut seseorang, pada nantinya itu akan menancap pada daging dan sangat lama rasa sakitnya. Jadi ketika kita sudah berkata-kata kasar dan terlanjur didengar oleh orang lain, maka di sanalah orang lain itu akan selalu mengingat perkataan kita, bahkan tidak bisa makan, selalu terpikiran dengan kata-kata kasar itu sendiri. Hal inilah yang pada dasarnya, pada nantinya menyebabkan dendam menaun. Jadi kata-kata kasar yang terlanjur didengar itu akan menyebabkan dendam menaun. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa perkataan itu adalah suatu hal yang sangat sensitif. Ibarat senjata, maka disinilah kita harus pintar memanajemen perkataan itu sendiri. Dimana apabila kita mampu memanajemen perkataan itu dengan baik, maka pertemanan, perkawanan, pergaulan, bahkan berbagai bentuk kekayaan bisa kita dapatkan. Namun apabila perkataan itu tidak bisa kita manajemen dengan baik, maka kita sendiri akan dilukainya. Oleh sebab itu, terdapat sebuah epos Mahabharata yang dalam hari ini adalah Sabuk Parwa tentang terbunuhnya Prabu Cedi Sisupala. Di mana terbunuhnya Prabu Cedi Sisupala ini disebabkan oleh adanya perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan dari Prabu Cedi Sisupala kepada Guru Bisma dan Pandawa. Jadi ketika Guru Bisma dan Pandawa menyuruh atau menginstruksikan bawahannya untuk agar Sri Krishna yang
merestui Toyo Wangso Cokor atau basuhan kaki Brahmana untuk upacara Raja Sunya, di sanalah kemudian Prabu Cedi Sisupala itu tidak setuju, sehingga keluarlah kata-kata menghardik, kata-kata kasar dari Prabu Cedi Sisupala yang ditujukan pada Guru Bisma, yang ditujukan pada Pandawa, termasuk pada Krishna itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menyudut kemarahan Krishna, sehingga dikeluarkanlah Cakra Sudarhana dan memotong kepala daripada Prabu Cedi Sisupala itu sendiri. Umat sedharma yang berbuniman, marilah kata di sini membudayakan perkataan-perkataan yang baik itu sebagai habitus, sebagai kebiasaan. Bahkan dalam Sara Samuscaya juga dijelaskan bahwa hendaknya lah dikatakan itu perkataan-perkataan yang membawa kebaikan. Namun juga jangan terlalu bergemar-gemor melakukan perkataan kebaikan, sebab segala bentuk perkataan yang terlalu berkepanjangan, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tentunya tidak baik hal seperti itu. Oleh sebab itu, umat sedharma, marilah kita saling berintegrasi. Marilah kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita harus mampu merubah perbuatan, termasuk perkataan-perkataan kita yang jelek ke dalam perkataan-perkataan yang sebagai sewajarnya. Sebab Sara Samuscaya Sloka 2 mengatakan bahwa di antara seluruh makhluk hidup, hanya yang menjadi manusialah yang mampu berbuat baik dan berbuat buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik seluruh perbuatan buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Umat sedharma yang budiman, demikian tadi yang sempat saya sampaikan terkait dengan Wacika Parisuda, strategi membangun hita atau kebahagiaan melalui kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna, dapat menjadi tuntunan moral bagi umat sedharma dimanapun berada untuk membangun kedamaian, untuk membangun keramah tamahan untuk seluruh insan. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.